Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana dengan NIM 2411101018. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sholat. Langsung saja, yaitu di sini saya akan membahas tentang sholat, yaitu ada pengertian dan hukum sholat, ada jenis-jenis sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, tata cara sholat wajib, hal yang membatalkan sholat, dan hikmah manfaat sholat. Langsung saja memasuki pengertian dan hukum sholat. Sholat secara bahasa berarti doa atau permohonan. Secara istilah syariat, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan atau ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat merupakan tiang agama, ibadah yang paling utama setelah syahadat. Rasulullah bersabda, pokok segala urusan dalam Islam tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616. Adapun hukum sholat, yaitu wajib bagi setiap muslim balik atau dewasa dan berakal. Meninggalkan sholat dengan sengaja termasuk dosa besar, bahkan bisa kafir jika menolak kewajibannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sholat. Jenis-jenis sholat terbagi dua, yaitu sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yaitu ada 5: sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun sholat sunnah yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat istiqoroh, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, dan sholat jenazah. Selanjutnya itu memasuki syarat sah sholat. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat agar sah pelaksanaannya. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari hadas kecil dan besar, yang keempat suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, yang kelima menutup aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keenam masuk waktu sholat, dan yang ketujuh menghadap kiblat. Selanjutnya itu memasuki rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian penting dari sholat. Jika ditinggalkan, sholat batal. Rukun sholat yaitu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah tiap rakaat, yang kelima rukuk dengan tumakninah, yang keenam i'tidal, bangun dari rukuk dengan tumakninah, yang ketujuh sujud pertama dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, sujud kedua dengan tumakninah, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, dan yang terakhir yaitu salam. Selanjutnya itu tata cara sholat wajib. Di sini tata cara sholat wajibnya, contohnya yaitu sholat 2 rakaat atau sholat subuh. Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat dan berniat dalam hati.
Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di dada, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah, lalu surat pendek. Yang kelima, ruku sambil membaca Subhanallah Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Yang keenam, i'tidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Yang ketujuh, sujud sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud sambil membaca doa. Yang kesembilan, sujud kedua. Yang 10 berdiri untuk rakaat kedua, lakukan seperti rakaat pertama. Setelah sujud kedua rakaat terakhir, duduk tasyahud akhir dan selanjutnya membaca tasyahud, salawat dan doa, dan yang terakhir mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya itu hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini ada 7, yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, banyak bergerak di luar gerakan sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, tidak menutup aurat. Yang kelima, membatalkan wudhu. Yang keenam, berubah niat. Dan yang ketujuh, menambah atau mengurangi rukun dengan sengaja. Adapun yang terakhir, yaitu hikmah dan manfaat sholat. Hikmah dan manfaat sholat yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan jiwa dan dosa. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan ketenangan diri. Yang keempat, menjaga moral dan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Yang kelima, menjadi sarana komunikasi langsung kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan itulah beberapa hikmah dan manfaat dalam sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.